ada 3 institusi yang sering disebut sebagai poros utama. Kantor staf presiden, sekretariat negara, dan sekretariat kabinet. Kekuasaan di istana hari ini tidak bertumpu pada satu titik, tapi tersebar dalam 3 poros. Ini seperti menyusun ulang segitiga kekuasaan dan sekaligus memperbaiki cara pemerintah berbicara ke publik. Pemerintah yang hidup adalah pemerintah yang mau menyesuaikan diri, mau mendengar, dan berani berubah. Tanggal 27 April 2026, Istana kembali bergerak. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Jika dilihat lebih dalam, reshuffle kali ini menyimpan satu pesan yang cukup jelas. Ada yang sedang dibenahi. Terutama soal komunikasi dan pusat kendali kekuasaan di lingkar dalam istana. Nama-nama yang muncul dari reshuffle kali ini adalah Hasan Nasbi yang ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi. Lalu ada Muhammad Kodari yang masuk ke Badan Komunikasi Pemerintah. Dan Dudung Abdurrahman yang kini memegang posisi Kepala Staf Kepresidenan. Kalau kita perhatikan, ini bukan sekedar pergantian orang. Ini seperti menyusun ulang segitiga kekuasaan dan sekaligus memperbaiki cara pemerintah berbicara ke publik. Mari kita mulai dari yang pertama, segitiga kekuasaan istana. Di lingkar inti pemerintahan ada 3 institusi yang sering disebut sebagai poros utama. Kantor staf presiden, sekretariat negara, dan sekretariat kabinet. Kantor staf presiden atau KSP punya tugas yang sangat strategis. Mereka memastikan program prioritas presiden benar-benar berjalan. Kalau ada hambatan, mereka yang turun tangan. Bahkan dalam praktiknya, KSP juga sering menjadi wajah komunikasi politik presiden. Lalu ada sekretariat negara atau Seknek. Ini mungkin terlihat administratif, tapi jangan salah. Dari sinilah lahir dokumen-dokumen penting negara. Peraturan presiden, keputusan presiden, semuanya melewati pintu ini. Setnek adalah gerbang formal kekuasaan. Kemudian, sekretariat kabinet atau Setkap. Mereka yang memastikan dapur kabinet tetap berjalan, mengelola koordinasi antar menteri, memantau kinerja, dan menjaga agar roda pemerintahan tetap sinkron. Pertanyaannya, dari 3 ini, mana yang paling powerful? Secara ideal, Setnek punya posisi paling kuat, karena di sanalah keputusan negara diformalkan. Tanpa Seknek, kebijakan tidak punya bentuk hukum. Tapi realitasnya tidak sesederhana itu. KSP dengan mandat memastikan program prioritas berjalan. Mereka bisa masuk ke berbagai sektor, mengurai hambatan, bahkan ikut mengarahkan implementasi kebijakan. Sementara Setkap di tengah kabinet yang besar seperti kabinet merah putih justru memegang peran yang semakin berat. Koordinasi makin kompleks, pengawasan makin luas. Artinya, kekuasaan di istana hari ini tidak bertumpu pada satu titik, tapi tersebar dalam 3 poros. Lalu kita masuk ke poin kedua, komunikasi presiden. Kalau kita lihat sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto, ada satu pola yang cukup menarik. Posisi Menteri Sekretaris Negara tidak berubah, tetap dipegang oleh Prasetyo Hadi. Sosok lama di lingkaran dalam yang sudah bersama sejak era awal Gerindra. Begitu juga dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Stabil, tidak banyak gejolak. Tapi berbeda dengan KSP. Sejak awal pemerintahan, posisi ini sudah 2 kali berganti. Dari Anto Mukti Putranto, lalu ke Muhammad Kodari, dan kini ke Dudung Abdurrahman. Hal serupa juga terjadi di lini komunikasi presiden. Dari Hasan Nasbi, kemudian Angga Raka, dan sekarang kembali berubah dengan Kodari mengambil peran strategis. Kalau ditarik benang merahnya, ada satu kesamaan. KSP dan lembaga komunikasi pemerintah sama-sama menjadi wajah presiden di ruang publik. Dan ketika posisi ini sering berubah, biasanya ada satu hal yang sedang dicari, formula yang tepat. Karena komunikasi dalam pemerintahan bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga soal membangun kepercayaan, mengelola kritik, menjaga stabilitas. Ketika komunikasi tidak berjalan optimal, dampaknya bisa kemana-mana. Persepsi publik terganggu, kritik membesar, bahkan program yang sebenarnya baik bisa terlihat tidak efektif. Dan di titik inilah reshuffle menjadi relevan. Langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto bisa dibaca sebagai upaya untuk memperbaiki ritme, menata ulang cara pemerintah berbicara, sekaligus memperkuat koordinasi di dalam. Bukan berarti sebelumnya gagal,
Tapi ada kesadaran, selalu ada ruang untuk memperbaiki. Dan justru disitulah letak pentingnya evaluasi. Pemerintah yang hidup adalah pemerintah yang mau menyesuaikan diri, mau mendengar, dan berani berubah. Harapannya sederhana. Dengan komposisi baru ini, komunikasi publik pemerintah bisa menjadi lebih jernih, lebih responsif, lebih mampu menjawab keresahan masyarakat. Sehingga energi bangsa tidak habis untuk salah paham, tidak habis untuk kebisingan, tapi bisa diarahkan ke hal yang lebih penting, yaitu membangun. Karena pada akhirnya, reshuffle adalah tentang bagaimana sebuah pemerintah terus belajar untuk menjadi lebih baik.